Sudah muncul Mas Balak. Ya, Nggih, selamat Mbak pagi. Auliatun, Nggih, Pak ya, Falak. Mbak Auliatun, langsung presentasi waktunya maksimal 7 menit ya. Nggih, siap, Pak. Saja, lebih cepat lebih bagus. Setelah itu Pak Mentor dan Pak Tengki. Kami persilakan Mbak Auliatun. Nggih, baik. Izin share screen nggih, Bapak. Oke. Sebentar, Bapak. Agak terputus-putus, Mbak. Nggih, saya coba pakai koneksi yang stabil. Oke. Nggih, nggih, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kami semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Teguh Suyitno MPD selaku Pak mohon Teguh, maaf, mohon maaf Bapak, Gimana? barusan saya terlempar. silakan. Nggih, izin untuk share screen Silakan kembali. Mbak Auliatun ini sudah masuk. Nggih, baik. Sorry, terlive nih ininya. Atau yang Sampun, lain dulu kalau memang Oh benar, masih. Pak Teguh sudah membaca, sampun, sudah pegang teks, sudah baca kan RA-nya Pak Teguh? sampun Ya, Bapak. biar Bisa presentasi dulu aja. ditunjuk. Nggih. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Cek, Ya, cek. terdengar Mbak. Terdengar tapi Nggih. agak putus-putus, Mbak. Ya, Oke. coba, ya, coba lagi Mbak Auliatun. Saya mulai kembali nggih, Bapak? Nggih, baik. Terima kasih. Saya Ya, langsung Oh, ya. mempresentasikan seminar rencana aktualisasi saya. Yang pertama, aktualisasi ini akan saya lakukan di Mandua Sleman, yang mana beralamatkan di Jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman, begitu. Dan selanjutnya latar belakang dari rancangan aktualisasi saya yang pertama tentunya berdasarkan pada Undang-Undang ASN dan Peraturan LAN tentang pelaksanaan pelatihan dasar bagi ASN. Selanjutnya tentang ASN berakhlak dan Smart ASN dan tentang visi misi madrasah inklusi Mandua Sleman. Dan yang terakhir latar belakangnya terkait tentang layanan BK, bahwa di layanan BK seluruh siswa itu seharusnya mendapatkan layanan dengan setara dan adil begitu. Dari latar belakang tersebut ada beberapa isu yang saya dapatkan, ada 5 isu Bapak. 5 isu ini. Selanjutnya dari 5 isu ini ya. saya lakukan analisis APKL dan USG dan terpilihlah satu isu yaitu kurang optimalnya layanan BK terkait pengenalan madrasah inklusi bagi siswa baru. Mengapa isu ini diangkat? Karena jika tidak dilaksanakan di awal tahun ajaran baru ini maka akan berdampak pada penyesuaian diri siswa dan tentunya nanti di apa namanya di program madrasah inklusi di Mandua Sleman begitu. Selanjutnya, dari isu tersebut saya mencoba untuk menganalisis kembali menggunakan Fishbone. Nantinya ditemukan beberapa faktor-faktor terkait isu tersebut. Dan dari analisis tersebut adalah core isu yaitu tentang layanan BK yang belum optimal. Jika layanan ini tidak dilaksanakan, ada beberapa dampak yang coba saya apa namanya? Coba saya hadirkan. Yang pertama yaitu ketika perkenalan madrasah inklusi ini tidak dilakukan di awal tahun ajaran baru, mungkin akan ada kesulitan dalam implementasi program madrasah inklusi dan mungkin juga akan ada kurangnya pemahaman dan kesadaran siswa akan rasa menghargai sesama siswa dan yang ketiga yaitu akan ada tingginya risiko penolakan siswa difabel Bapak karena dari setelah saya observasi ternyata
ternyata siswa baru mayoritas berasal dari sekolah reguler, yang mana ini adalah pengalaman pertama mereka menjadi satu kelas dengan siswa-siswa difabel begitu. Dan mungkin yang terakhir akan ada hambatan dalam beradaptasi bagi siswa difabel sendiri. Dari gagasan isu itu, saya memberikan sebuah gagasan pemecahan isu, yaitu tentang optimalisasi layanan BK dalam pengenalan madrasah inklusi melalui layanan klasikal dan individual pada siswa kelas 10. Mengapa saya memilih kata optimalisasi? Karena sebenarnya sebelumnya di madrasah kami sudah ada layanan atau sosialisasi orientasi. Hanya saja orientasi itu dilakukan di masa awal, yaitu masa matsama, dan menggunakan kelas besar. Jadi 6 kelas digabung menjadi satu, begitu Bapak. Selanjutnya, karena layanan itu dirasa belum optimal, maka saya ingin mengangkat layanan klasikal per kelas, melanjutkan orientasi itu menjadi layanan klasikal di kelas masing-masing siswa. Karena apa? Karena setiap kelas itu ternyata siswa difabelnya ada siswa difabel yang berbeda-beda. Ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa, begitu Bapak. Ada juga yang ADHD kemarin. Dan tentunya harus tetap dilakukan layanan klasikal bagi siswa difabelnya sendiri, gitu. Dari gagasan pemecahan isu ini, saya merancang beberapa kegiatan atau gagasan kegiatan, ada 5. Yang pertama tentunya menyusun modul dan program layanan BK, nanti akan berkolaborasi dengan pihak ULD Madrasah untuk menerima masukan-masukan dari beliau. Dan yang kedua yaitu melakukan layanan orientasi kembali tetapi berbasis kelas. Ini nanti di kegiatan kedua akan ada materi tentang apa itu madrasah inklusi. Selanjutnya yaitu melakukan layanan klasikal kembali, ini untuk menguatkan di segi kesadaran dan pemahaman anak-anak untuk menghargai sesama teman, baik itu teman yang reguler atau mungkin terkhususnya di teman yang difabel. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu tentang layanan individual bersama siswa ABK, dan terakhir akan ada evaluasi layanan dan modul BK. Dari beberapa kegiatan tersebut, dari 5 kegiatan tersebut, saya memecah kembali menjadi beberapa tahap. Yang pertama, menyusul layanan BK ada 2 tahap, yaitu penyusunan dan tahap konsultasi. Yang kedua, layanan orientasi, itu ada 2 tahap, yaitu pengenalan nilai-nilai inklusi dan perkenalan dengan siswa di bawah langsung di kelas. Yang ketiga, yaitu layanan klasikal di kelas. Ini akan ada 2 tema. Yang pertama, tema aku dan temanku, belajar menerima perbedaan, dan tema kedua empati dalam tindakan, yaitu bagaimana aku bisa membantu gitu. Yang keempat yaitu layanan individual bersama siswa ABK. Tujuan dari kegiatan keempat ini adalah agar kami sebagai BK mengetahui bagaimana profil siswa ABK yang ada di Mandua Sleman dan mendata kelebihan dan kekurangan mereka, dan mungkin konseling jika mereka masih mengalami kesulitan. Dan yang terakhir yaitu ada di evaluasi modul dan layanan. Beberapa tahapan-tahapan yang saya rancang, ada nilai-nilai ASN yang terkandung di dalamnya, ada berorientasi pada pelayanan, kompeten, harmonis, kolaboratif, akuntabel, dan adaptif. Selain itu juga ada nilai-nilai terhadap nilai-nilai dasar organisasi, ada akuntabilitas kinerja, hospitality, digital skill, dan yang terakhir yaitu networking. Terakhir, dari beberapa tahap tadi saya mengidentifikasi ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu jadwal BK yang terbatas. Untuk kendala ini saya mengantisipasi untuk membuat penjadwalan yang benar di awal, dan mungkin nanti akan kolaborasi dengan teman sejawat gitu. Yang kedua yaitu hambatan komunikasi. Nanti kami akan melibatkan GPK dan akan melakukan dengan pendekatan yang humanis. Yang ketiga yaitu keberagaman kemampuan siswa yang mungkin terjadi, akan saya antisipasi dengan menggunakan media interaktif yang mewakili semua kemampuan atau kemampuan masing-masing siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluasi modul dan layanan yang mungkin hanya berdasar formalitas sebata. Nanti hasil dari evaluasi tersebut kami antisipasi dan kami akan libatkan stakeholder untuk menyambungkan, untuk di follow up di kemudian hari. Begitu. Mungkin hanya Ya, baik begitu cukup Mbak Bapak. ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah ya. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Mentor untuk melakukan penguatan waktu 4 menit. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Saya sebagai mentor dari Ibu Auliatun Nisa, ini untuk saya memberikan dukungan penuh terhadap rancangan aktualisasi ini karena sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam membangun budaya inklusif di lingkungan madrasah. Program ini memadukan layanan bimbingan klasikal dan individual secara strategis guna membantu siswa baru kelas 10, baik yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus, dalam memahami, menerima, dan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan inklusi yang diterapkan di madrasah. Upaya ini penting agar tidak terjadi kesenjangan sosial maupun hambatan psikologi dalam interaksi antar siswa. Kemudian untuk rancangan ini juga memperkuat peran layan-layan bimbingan konseling sebagai garda depan dalam membentuk iklim sekolah yang sportif, ramah terhadap keberagaman, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Dengan pendekatan klasikal, siswa akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep inklusi dan nilai-nilai toleransi. Sementara itu, melalui konseling individual, siswa yang mengalami kendala pribadi maupun sosial akan dibantu secara lebih spesifik untuk mengatasi hambatan menyesuaikan dirinya. Kolaborasi dengan wali kelas dan pihak ULD madrasah juga dirancang untuk menguatkan dukungan sistem terhadap siswa. Saya yakin bahwa implementasi program ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan penyelesaian diri siswa, tetapi juga mampu memperkuat reputasi madrasah sebagai institusi pendidikan yang inklusif, profesional, dan humanis. Rancangan aktualisasi ini menjadi langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi layanan BIK, serta menjadi contoh praktik bagi yang layak direplikasi di satuan pendidikan lainnya. Dukungan dan komitmen semua pihak akan menjadi kunci keberhasilannya. Begitu, Bapak. Terima kasih Bu Vita sebagai Baik. mentor. Silakan Pak Teguh. Baik, luar biasa. Terima kasih Ya, Bu Vita sama-sama. sebagai mentor, Mbak Auliatun Nisa, ya. Tadi agak sedikit terpental-pental luar biasa tadi. Oke, Mbak ini judulnya adalah layanan BK ya, baik secara klasikal maupun secara individual. Di MAN 2 Sleman yang ada di Depok itu ya Mbak ya. Oke, Oke, betul. terus Bapak. Baik. eh ini sasarannya, ini layanannya itu untuk seluruh siswa, apa hanya siswa yang berkebutuhan khusus saja? Terima kasih. Untuk seluruh siswa, Bapak. Jadi untuk seluruh siswa kelas 10. Karena pada dasarnya anak-anak yang bukan difabel malah mereka mempunyai pengalaman baru begitu masuk madrasah inklusi. Jadi mereka perlu paham apa itu madrasah inklusi dan bagaimana cara membantu teman-teman difabelnya begitu. Baik. Sebenarnya makna sendiri dari madrasah inklusi itu apa, Mbak? Makna dari madrasah inklusi itu sendiri yaitu madrasah yang memberikan yang terbuka untuk seluruh siswa dan memberikan pelayanan bagi siswa sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada difabel begitu Bapak, tetapi di madrasah kami kebetulan siswa difabelnya itu banyak sekali gitu. Untuk pembelajaran kita menghargai ya pada peserta didik yang memang berkebutuhan khusus, istilahnya ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nggih. Nah, apakah dengan masuknya anak berkebutuhan khusus di kelas ini, apa menghambat bagi peserta yang bukan berkebutuhan khusus, apa mempermudah, apa memperlancar atau sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Oke, kalau untuk penerimaan siswa difabel sendiri sebenarnya di madrasah kami itu tidak ada hambatan karena memang kalau untuk siswa yang sudah lama dan guru mereka sudah sudah pernah mendapatkan semacam nopo nggih, Pak, sosialisasi atau pengembangan seperti itu. Jadi untuk ada di siswa difabel sendiri kalau dari madrasah kami itu sama sekali tidak menghambat. Hanya saja di awal siswa baru reguler mereka tetap harus Siswa-siswa yang lain terhambat enggak? boten karena mereka kalau yang Baik, di kelas 11 kemarin mereka ini kayaknya sudah bisa. terpental-pental. Kalau yang di kelas 11 kemarin mereka Baik, sudah bisa beradaptasi begitu, Bapak.
Oke. Cek. Mbak Nisa, dengan judul yang jenengan ambil tadi dari core issue itu, Nggih. nilai-nilai dasar ASN di agenda 2 itu core value mana yang paling dekat Kalau dengan men core issue yang Nggih. Kalau menurut saya yang harmonis karena ini mengedepankan nanti di goal akhir tujuan akhirnya adalah siswa itu dan guru sebenarnya bisa saling menghargai begitu Bapak. Jadi di baik. harmonis saling menghargai intinya. Untuk anak berkebutuhan khusus, maaf ini, yang tunanetra berarti ada pendampingnya, Mbak. Untuk tunanetra ada guru pendamping di madrasah Artinya kami ketika juga ada. belajar, anak itu kan tidak bisa menulis ya, berarti hanya mendengar kan. Nggih, nggih. Nanti biasanya kalau Terus di siswa madrasah yang lain tidak terhambat ya. Boten, nanti setiap guru biasanya menyesuaikan medianya Bapak. Untuk anak-anak yang tunanetra, itu biasanya pengumpulan tugasnya mereka bisa melalui audio gitu. Oh, begitu, baik. Oke. Ya, oke, baik. Karena sebenarnya kalau di pendidikan umum itu kan memang anak ada namanya SLB, sekolah luar biasa bagi anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi di madrasah ini membuat madrasah inklusi, yaitu menggabungkan antara berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang biasa. Baik, Mbak, terima kasih. Semangat Ya, selalu. Rancangan aktualisasinya semoga lancar dan kerjakan dengan baik dan benar. oke. Cukup Mas Samspa. Ya, Baik, baik. terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bu Vita sebagai mentor dan Mbak Aulia. Kami persilahkan untuk live room ini, sukses selalu. Oke, matur nuwun Pak, izin live Pak. room. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya,